Ancol, sebuah kawasan wisata yang kini dikenal luas sebagai tujuan rekreasi di Jakarta, ternyata menyimpan sejarah panjang yang tak banyak diketahui orang. Berdiri sejak abad ke-17, kawasan ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan Jakarta, terutama wilayah Jakarta Utara. Letaknya strategis, berada di sebelah timur kota tua Jakarta, hingga menyentuh batas kompleks pelabuhan Tanjung Priok. Namun, jauh sebelum dikenal sebagai taman hiburan yang dipenuhi atraksi, pantai, dan hotel, Ancol menyimpan sejarah yang tak kalah menarik. Nama, Ancol, sendiri berasal dari bahasa setempat yang berarti, tanah rendah yang berpayau. Pada masa lalu, saat air laut pasang, air payau dari Kali Ancol seringkali meluap, menggenangi tanah sekitar sehingga menciptakan rasa asin di udara. Pada masa penjajahan Belanda, kawasan ini dikenal dengan sebutan Zouteland, yang dalam bahasa Belanda berarti, tanah asin. Karena pentingnya kawasan ini sebagai bagian dari pertahanan Batavia, Belanda membangun sebuah kubu pertahanan di sana pada tahun 1656. Kubu ini berdiri kokoh, melindungi kota Batavia dari serangan luar. Untuk memperkuat posisi strategis tersebut, dibangunlah sebuah terusan yang dikenal sebagai Terusan Ancol, yang menghubungkan kubu pertahanan dengan kota utama Batavia. Meski kawasan ini kini dipenuhi keceriaan wisatawan, ada satu sudut Ancol yang masih menyimpan nuansa misteri yang kental. Di sana, berdiri sebuah jembatan tua yang dikenal sebagai Jembatan Goyang. Di jembatan inilah, menurut kisah yang berkembang di kalangan masyarakat setempat, sering terlihat penampakan seorang hantu perempuan berwajah cantik. Sosok ini dikenal dengan sebutan, si manis Jembatan Ancol. Hantu yang konon berasal dari arwah seorang perempuan bernama Ariah, yang tewas dengan tragis di dekat jembatan tersebut. Kisah tragis si manis Jembatan Ancol bermula dari kehidupan seorang gadis cantik bernama Siti Ariah, yang tinggal bersama ibunya, Mak Emper, di kawasan Kampung Sawah, Paseban. Mak Emper bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah seorang juragan kaya raya. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh kedamaian, hingga suatu hari, juragan tempat Mak Emper bekerja mengincar Ariah untuk dijadikan selirnya. Ariah, yang memiliki kecantikan yang tak biasa, menarik perhatian juragan tersebut. Namun, meskipun keluarga mereka miskin, Ariah memiliki harga diri yang tinggi. Ia menolak keras ketika juragan itu mencoba meminangnya untuk dijadikan selir. Tentu saja, sang juragan tidak terima dengan penolakan tersebut. Ia terus mendesak Ariah, memanfaatkan kekayaannya untuk menekan keluarganya agar mau menyerah. Merasa terancam dan tidak ingin hidupnya hancur sebagai selir pria tua yang tamak, Ariah memutuskan untuk melarikan diri dari rumah. Tanpa persiapan, ia meninggalkan kampung halamannya, berharap bisa menemukan tempat yang aman dan jauh dari kejaran juragan kaya itu. Namun, malang bagi Ariah, nasib membawanya ke jalan yang lebih gelap. Dalam pelariannya, Ariah bertemu dengan Oi Tambahsia, seorang pria kaya keturunan Tionghoa yang terkenal dengan sifat liciknya. Oi Tambahsia bukanlah orang biasa. Ia adalah anak dari Oi Toa, seorang pedagang tembakau besar di Batavia. Ayahnya, yang berasal dari Pekalongan Jawa Tengah, merupakan salah satu orang terkaya di Batavia pada masa itu, dan bisnis tembakaunya yang terletak di kawasan Glodok berkembang pesat. Sayangnya, meski mewarisi kekayaan besar dari ayahnya, Oi Tambahsia tidak mewarisi sifat kerja keras dan kedisiplinan Oi Toa. Setelah kematian ayahnya, Oi Tambahsia malah menggunakan harta warisan itu untuk memenuhi kesenangan pribadinya. Ia sering menghamburkan uang di tempat-tempat hiburan dan mendirikan rumah peristirahatan mewah bernama Bintang Mas, yang menjadi tempat pelesiran untuk orang-orang kaya dan pejabat. Saat itu, ketika Ariah sedang berjalan sendirian di malam hari, Oi Tambahsia kebetulan melewati jalan yang sama. Begitu melihat kecantikan Ariah, ia langsung tertarik dan menyuruh anak buahnya untuk mendekati gadis itu. Mereka mencoba mengajaknya bicara. Namun Ariah, yang penuh ketakutan, hanya menundukkan kepala, tidak menjawab sepatah kata pun. Tak sabar dengan sikap Ariah, anak buah Oi Tambahsia memutuskan untuk menariknya dengan paksa. "Ayo, ikut kami. Jangan banyak tingkah," ujar salah seorang anak buah dengan nada kasar. Ariah berusaha meronta, menolak sekuat tenaga. Ia mencoba melarikan diri, berlari sekencang-kencangnya melalui jalanan yang gelap. Namun, keberuntungan tidak berpihak padanya. Ariah yang kelelahan akhirnya terkejar. Anak buah Oi Tambahsia segera menangkapnya dan terjadi perlawanan sengit.
Dalam pergulatan tersebut, Aryah tersandung dan jatuh ke kubangan lumpur. Kepalanya terbentur batu dengan sangat keras, menyebabkan ia meninggal di tempat. Melihat Aryah tak bernyawa, anak buah Oi tambah Sia panik. Mereka segera melapor kepada tuannya, berharap mendapatkan arahan. Mendengar kabar buruk ini, Oi tambah Sia marah besar. Ia kemudian memerintahkan agar mayat Aryah segera dibuang, agar tidak ada yang mengetahui peristiwa tersebut. Anak buahnya membuang tubuh Aryah di sebuah persawahan yang terletak sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Sejak kematian Aryah, suasana di sekitar jembatan Ancol berubah mencekam. Penduduk sekitar mulai melaporkan adanya penampakan perempuan berambut panjang yang berkeliaran di jembatan itu. Sosok tersebut terlihat berjalan pelan, dengan tatapan mata yang kosong. Rambutnya hitam dan panjang, terurai hingga pinggang, dan wajahnya tetap cantik meski dipenuhi dengan kesedihan yang dalam. Banyak cerita menyeramkan yang berkembang tentang sosok ini. Para pengemudi yang melintas di jembatan tersebut sering mengaku melihat perempuan itu berdiri di tepi jembatan. Beberapa bahkan mengaku bahwa sosok tersebut mendadak muncul di depan kendaraan mereka, menyebabkan kecelakaan fatal. Masyarakat meyakini bahwa penampakan ini adalah arwah Aryah, yang kini dikenal sebagai si manis jembatan Ancol. Tidak hanya masyarakat biasa, para pekerja di sekitar Ancol juga sering mengalami kejadian aneh. Di malam-malam tertentu, mereka mendengar suara tangisan perempuan yang berasal dari arah jembatan. Meski saat diperiksa, tidak ada siapapun di sana. Suara langkah kaki yang samar-samar sering terdengar di atas jembatan, seolah ada yang berjalan perlahan, namun sosoknya tidak terlihat. Kisah mistis tentang si manis jembatan Ancol semakin terkenal setelah terjadi beberapa kecelakaan beruntun di sekitar lokasi tersebut. Masyarakat mulai percaya bahwa arwah Aryah meminta balas dendam atas kematiannya yang tidak adil. Tak lama setelah kematian Aryah, kejahatan Oi tambah Sia akhirnya terungkap. Selain kejadian tragis yang menimpa Aryah, Oi tambah Sia ternyata terlibat dalam berbagai kejahatan lainnya. Kekejamannya sebagai tuan tanah dan sifatnya yang tamak membuatnya dibenci oleh banyak orang. Pada akhirnya, ia ditangkap oleh pihak berwenang dan dijatuhi hukuman gantung atas kejahatan yang telah dilakukannya. Meski Oi tambah Sia telah tiada, cerita tentang Aryah tetap hidup. Hingga kini, masyarakat sekitar jembatan Ancol masih sering membicarakan sosok hantu perempuan yang mereka yakini sebagai penampakan Aryah. Mereka lebih mengenalnya dengan nama Maryam, atau lebih populer disebut sebagai si manis jembatan Ancol.